Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan tentang hadis puasa. Hadis selanjutnya berkenaan dengan batalnya puasa karena sebab suami istri yang melakukan atau yang bergaul di siang hari Ramadan. Kita baca hadisnya, hadis 698 halaman 320. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Celakalah aku wahai Rasulullah." Kemudian beliau bertanya, maksudnya Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu celaka? Ma ahlakaka?" Dia menjawab, "Aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan." Beliau bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Pertanyaan Nabi untuk orang tadi. Ia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawabnya tidak. Lalu ia duduk. Kemudian Nabi SAW memberi sekeranjang kurma dan bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Orang itu pun berkata, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara 2 batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukan daripada kami." Maka tertawalah Nabi SAW sehingga nampak gigi gerahamnya. Begitu terjemahannya. Tapi yang ada di lafaz hatta balat anyabuhu, anyab gigi taring. Di sini diterjemahkan gerahamnya. Ala kullin, ada kemungkinan Nabi tertawa dan nampak, tapi yang dijelas di lafaz ini anyabuhu, gigi taringnya. Lalu bersabda, "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma ini." Hadis riwayat 7 imam. Hadis riwayat 7 imam dalam lafaz ini menurut Muslim. Hadis riwayat 7 imam maksudnya yang biasa kita sebutkan 5 ditambah dengan Bukhari Muslim. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, tambah satu lagi dengan Imam Ahmad di musnadnya. Kita lihat hadis ini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu langsung mengaku tanpa muqaddimah, mengatakan halakt. Di lafaz lain disebutkan ihtaraqtu, aku telah terbakar. Maksudnya adalah
aku telah melakukan sesuatu yang telah membakar kebaikanku. Harusnya aku puasa tapi dibakar, dihapuskan dengan amal ini. Atau maksudnya aku telah terbakar karena apa yang sudah aku lakukan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Halaktu, aku binasa. Terkadang boleh jadi kata halaka maknanya mati. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ghafir, hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Halaka dengan makna mati. Sampai ketika Yusuf sudah mati, kalian mengatakan bahwa Allah tidak akan lagi mengutus rasul setelahnya. Halaktu ya Rasulullah, aku binasa. Dalam hadis yang terjemahnya tadi kita bacakan, tidak didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya. Tidak didapati didapati dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardiknya, membentaknya. Karena dari awal dia sudah mengaku salah. Yang dia lakukan salah. Tapi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengaku bersalah, menyesal. Maka kalau orang datang seperti ini jangan dihardik-hardik dengan dicela-cela. Boleh jadi contohnya ada orang yang melakukan suatu kesalahan, dia salah. Tapi jangan dipersalahkan lagi dia. Kalau dia sudah datang menyesal. Dan Nabi SAW juga pernah didatangi oleh seorang pemuda yang mengatakan setelah salat, wahai Rasulullah, aku tadi sebelum salat itu mencium seorang wanita yang kulihat, padahal dia bukan mahramnya. Lalu Nabi malah bertanya, apakah engkau tadi salat bersama kita? Karena memang dia mengaku. Dan Nabi SAW mengetahui mereka yang datang dengan mimiknya, dengan ucapannya. Dan kita bisa bedakan ucapan orang meskipun kata-katanya sama. Ucapan orang ini bercanda, ucapan orang ini serius, meskipun kata-katanya sama. Dari mana kita bisa nilai? Dari nada ucapannya, dari mimiknya, dari kondisinya. Maka didapati bahwa Pak sahabat ini mengaku melakukan kesalahan. Ditanya oleh Nabi, ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka, binasa? Waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Sebetulnya masalah ini masalah yang malu kita mengutarakannya. Masa sampai masalah itu pun dibocorkan? Tapi dalam rangka untuk mencari solusi, dalam rangka untuk mencari apa yang harus saya lakukan jika kesalahan ini terjadi, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Meskipun sampai kepada masalah-masalah yang mungkin malu menanyakannya lebih detail daripada ini, tapi boleh jadi yang seperti ini bergantung kepadanya kerukunan hidup rumah tangga. Lalu ditanya, apakah salah atau tidak? Lalu ditanya, apakah boleh atau tidak? Lalu ditanya, apa konsekuensinya kalau dilakukan begini dan begini? Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Bukankah telah berlalu hadis bahwasanya Nabi SAW diceritakan oleh istrinya, beliau mencium istrinya kemudian beliau puasa. Padahal perbuatan seperti ini hanya diketahui oleh suami istri. Tapi dalam rangka untuk mengajarkan kaum muslimin masalah ini yang mungkin terjadi di setiap rumah, maka diceritakan. Maka seperti ini tidak ada masalah. Nabi SAW diceritakan bagaimana beliau mandi wajib. Disebutkan bahwa beliau membersihkan kemaluannya. Yang seperti ini kan tidak dilihat kecuali oleh istri-istrinya. Akan tetapi demi mengajarkan kaum muslimin, yang seperti ini boleh dibuka. Cuma jika bisa kita memakai kata sindiran, kata kiasan, dan itu dipahami oleh orang tanpa harus vulgar-vulgar, maka tidak dilakukan yang begini. Ya, ini penting. Sebagian orang mengatakan ini kan fikih dibuka-buka, buka baju katanya, dibuka. Kita bilang, iya, tapi kalau ternyata hukum bisa sampai dengan cara kiasan tanpa harus contohnya buka-bukaan, kenapa harus dibuka? Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang masalah bergaul suami istri, tidak ada satupun diungkapkan dengan lafaz jima' di Quran, satupun tak ada. Diungkapkan dengan lafaz taghasyaha, afdha dan yang lain, atau massa, menyentuh, meskipun maksudnya adalah
Maksudnya adalah bergaul suami istri. Baik. Maka Nabi SAW tidak memarahinya, malah mencarikan solusi untuk beliau ini. Hal tajidu ma ta'atiqu raqabatan, apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk bisa memerdekakan budak? Karena memerdekakan budak, membelinya ini uangnya tidak sedikit. Dan budak pun dia berkelas-kelas, dilihat dari besar badannya, dilihat dari kekuatannya, dilihat dari macam-macam, ya. Maka yang seperti ini ditawarkan oleh Nabi, ternyata aku tidak mendapatkan uang untuk memerdekakan. Oke, berarti ketika itu tak mampu, turun ke hadis yang kedua di bawahnya, atau ke hukum yang kedua. Bisa tidak puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut, yang wajib saja ini belum tertunaikan lagi, itu yang batal. Maka beliau mengaku tidak bisa, ya tidak bisa Nabi kalau begitu. Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan, apakah engkau dapat untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? 60 orang miskin, yang maksud di sini adalah memberi dengan senilai makan 60 orang fakir miskin. Jika satu fakir miskin 1 mud, menurut sebagian pendapat 0,75 atau kurang 1 kilo sedikit, 0,75 kilo, 3/4 kilo. Atau yang mengatakan dia 2 mud, berarti 1,5 kilo. Ini tinggal dikali 60, dan boleh diberikan ke 1 orang. Yang penting nilainya 60. Bukan maksudnya harus mencari 60 orang lalu ini kasih, ini kasih, ini kasih. Tidak. Ini yang dimaksud di sini nilainya. Taib. Apakah bisa memberi makan 60 fakir miskin? Tak bisa juga. Lalu beliau summa jalasa, lalu beliau duduk. Beliau duduk ni ada kemungkinan yang duduk Nabi, ada kemungkinan yang duduk beliau yang menunggu hukum dari Nabi. Artinya beliau mengaku salah dan siap untuk menjalankan hukuman yang akan dibebankan oleh Nabi SAW dalam syariat. Tapi semampunya. Jika Nabi tanya berhasil, bisa, bisa. Kalau tak bisa, ya tak bisa. Lalu qadar Allah subhanallah fa'utiyan Nabi SAW bi'araqin fihi tamr. Nabi didatangkan kepadanya itu sekeranjang kurma. Ini bisa jadi hadiah untuk Nabi, bisa jadi hadiah untuk Nabi, atau bisa jadi ini diberikan kepada Nabi titipan untuk diberikan sedekah kepada yang lain. Tapi zahirnya wallahu alam ini hadiah untuk Nabi, dan Nabi miliki, setelahnya Nabi berikan kepada orang tersebut. Jika begitu maka boleh kita memberikan apa yang sudah dihadiahkan orang kepada kita. Contohnya orang berikan hadiah, lalu kita sedekahkan lagi, boleh tak masalah. Bahkan Nabi SAW pernah dihadiahkan di tempat itu juga, dihadiahkan sebuah kain yang ingin untuk dipakai oleh Nabi. Artinya sahabat mendatangkan kain untuk dipakai oleh Nabi sebagai pakaian. Ternyata datang setelahnya orang yang mengatakan, Rasulullah, ini aku menyukainya. Lalu Nabi tak segan lalu memberikannya, padahal itu masih di depan orang yang memberi hadiah. Lalu orang-orang di samping marah, kenapa engkau maksudnya begitu-begitu bersikap? Nah, engkau tahu Nabi tidak akan menolak orang yang meminta. Kalau begitu sudah terbaca bahwasanya engkau mau dari, akhirnya aku menginginkan kain ini untuk kafanku nanti kalau aku meninggal. Lalu Nabi berikan, dan betul menjadi kafannya setelahnya. Ya. Maka tidak ada masalah hadiah yang dihadiahkan orang kemudian kita hadiahkan jika memang itu lebih maslahat. Ya, kecuali nanti kalau rasanya orang yang memberi hadiah kecil pula hatinya, sudah diberikan hadiah untuk kita, pakailah dengan makna, contohnya dia bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Contohnya diberikan pakaian salat dengan harapan, contohnya mungkin dia melihat salat kita lebih baik, lebih banyak dari yang lainnya. Pakailah supaya lalu kita berikan kepada orang, dan kita bisa membaca tujuan orang memberi adalah itu. Maka yang begini kita pakai, jangan dihadiahkan, cari yang lain untuk dihadiahkan. Baik. Kemudian Nabi sampaikan kepadanya, bersedekahlah dengan ini. Lalu beliau tanya, a'ala afqara minna, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada kami, maksudnya keluarga kami? Lalu beliau mengatakan, tidak ada di antara batas-batas Madinah ini dari ujung sampai ke ujung orang yang lebih miskin daripada keluarga kami. Ini dalil boleh kita menyampaikan keadaan kita apa adanya, tapi ini bukan dengan makna memelas-melas. Yang disampaikan oleh sahabat ini
apakah diberikan kepada orang paling miskin wahai Rasulullah? Kalau begitu tidak ada yang lebih miskin daripada kami. Ini bukan berarti maksudnya dia yang salah kemudian dia ingin pula makan itu. Karena Nabi tahu dari mimiknya, dari ucapannya bisa dibaca. Apa tanggapan Nabi ketika ucapan ini dia ucapkan? Nabi tertawa sampai nampak gigi taringnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi redha, Nabi akui, Nabi setuju dengan apa yang dia sampaikan. Ada sebagian orang kadang-kadang minta sedekah lalu memelas-melas, mengatakan saya begini belum makan lagi ini segala macam, dan zahir dari yang disampaikannya ini kemungkinan besar tak benar. Ya, meminta-minta. Kadang-kadang berpura-pura, contohnya cacat, ternyata nanti jalan seperti ifrit saja. Ifrit ini jin paling lincah. Tak ada masalah. Ya, saya pernah lihat di Arab sana. Datang seperti orang buta begini. Ya. Tapi nanti udah pergi orang semua keluar dari masjid, jalan seperti orang biasa saja. Alhamdulillah perbuatan seperti ini. Jadi ada pula yang tangannya itu dibungkus dengan ini, diletakkan seperti orang berperban, tangannya patah. Tapi nanti setelah dapat sedekah dia buka, dia jalan seperti orang biasa. Ini menipu, ini tak boleh. Ya. Maka yang kita ambil hukum di sini adalah orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar kafarat. Yang wajib baginya pertama dia bayar kafarat. Kalau dia tahu bahwasanya Ramadan ini bulan suci lalu dia lakukan juga, maka dia berdosa. Pertama dia berdosa. Ini konsekuensi akhiratnya. Konsekuensi dunianya, puasanya batal. Kemudian dia wajib bayar kafarat dengan urutan seperti tadi. Budak tak ada lagi sekarang, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Andai dia mampu maka itu dia lakukan, tidak boleh beralih kepada hukuman yang setelahnya. Tapi rasanya tak mampu, baru dia memberikan makan 60 fakir miskin. Andai contohnya dia tidak mampu memberikannya sekali langsung, dia mampu tapi tidak bisa sekali langsung. Contohnya mungkin sekarang 20, besok 20, besok lagi 20. Contohnya berarti 1,5 kilo kalau dikalikan 20, 30 kilo. Ya, 1 karung lebih tambah 5 kilo dikaji 25, 1 karung 25 kilo tambah 5 kilo. Atau 25 kilo, 25 kilo nanti tambah contohnya 10 lagi. Ala kullin ini ini dilakukan, ya. Dan tidak mengambil hukum akhir yang ditetapkan Nabi oleh sahabat ini. Nabi yang bersedekah kepadanya, kemudian dia pula yang makan, kecuali kalau keadaannya betul-betul sama dengan sahabat tadi. Tapi saya tidak yakin. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika istri dipaksa untuk melakukan? Contohnya malah mungkin diancam oleh suaminya. Sudah diingatkan ini Ramadan, nanti malam. Akhirnya diancam kalau tidak mau begini-begini. Lalu istrinya pasrah, bagaimana lagi? Apakah istrinya berdosa? Tidak, dia dipaksa. 2, apakah istrinya bayar kafarat? Tidak juga, karena dia juga dipaksa. Cuma puasanya batal, dia mengganti di hari lain. Dan masalah mengganti puasa di hari lain karena sebab bergaul, ketika sudah ada kafarat, ada khilaf di kalangan ulama. Nabi tak ada sebutkan dalam hadis di sini bahwasanya ya sudah kamu ganti 1 hari puasa, ganti dari hari ini. Nabi tidak sebutkan. Dan ada lafaz di hadis Sunan Abi Dawud, wasum yauman wastaghfirillah, berpuasalah 1 hari dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tambahan ini menurut kebanyakan ulama hadis ini tidak sahih. Tapi tetap saja kewajiban yang dia lakukan lalu ternyata belum dia sempurnakan, belum lagi dia tunaikan, maknanya dia masih punya utang. Inilah alasan jumhur, utangnya belum selesai, dia batalkan, maka dia mesti mengganti di hari lain. Dan pendapat ini insyaallah taala jauh lebih hati-hati dan insyaallah lebih dekat kepada kebenaran. Masalah dia mengganti di hari yang lain. Anak-anak kami, kita sedang ini di majelis, mohon tidak bersuara. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasil wa yasum, muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fi hadis Ummi Salamah wa la yaqdi.
Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya perbuatan ini tidak sekali. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli kedua istrinya di satu tempat. Ini mustahil dan ini haram. Setiap istri ditempatkan di rumah, di tempat tertentu yang khusus sebaginya. Kalau bisa hujurat rumah. Rumah Nabi kecil-kecil tapi hujurat dan itu terpisah. Dan ini yang dilakukan. Meskipun bukan memiliki, sewa, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadikannya di satu rumah yang mereka saling lihat dan mereka saling cemburu. Yang seperti ini akan membuat masalah. Iya. Maka Nabi SAW ternyata ini terjadi padanya lebih dari sekali. Di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga di rumah Ummu Salamah. Bahwasanya Nabi SAW pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima', lalu mandi dan berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sanad yang sama, sahabat yang sama. Menambahkan, Imam Muslim menambahkan dalam hadis Ummu Salamah, beliau tidak mengqadha. Beliau tidak mengqadha. Maksudnya begini, Nabi bergaul dengan istrinya, kemudian sahur. Boleh jadi antara sahur dengan waktu subuh ini ada sedikit waktu. Lalu tertidur belum sempat mandi. Ternyata orang sudah azan. Lalu kita tahu yang haid ini tidak boleh puasa. Yang nifas tidak boleh puasa. Terus yang junub, haid dosa besar. Hadas besar. Nifas hadas besar. Junub juga hadas besar. Lalu kenapa junub boleh kemudian haid? Maka sekarang ini kita tidak nilai dengan analisa. Karena memang disebutkan dalam hadis haid dan nufasa ini tidak boleh puasa. Sementara Nabi sendiri mencobakan dalam keadaan junub, waktu subuh sudah masuk. Yang Nabi lakukan, Nabi mandi dan puasa. Dan Nabi tidak mengqadha puasanya. Maknanya adalah puasanya Nabi lakukan seperti biasa. Tidak ada masalah. Sama kasusnya dengan orang yang contohnya bermimpi di siang hari, mimpi basah. Dan itu bukan keinginannya. Artinya dalam mimpi itu bukan keinginannya, maka ini tidak membatalkan puasanya, dia lanjutkan sampai nanti berbuka. Seperti orang biasa, tidak ada masalah. Baik. Kemudian hadis lain, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Muttafaqun alaihi. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini di Bukhari Muslim. Siapa yang meninggal dan masih ada kewajiban puasa, maksudnya utang puasa, lalu tidak sempat dia lakukan karena dia meninggal, maka dipuasakan oleh walinya. Apa maksudnya? Hadis ini berbeda pendapat ulama puasa apa yang dimaksud dengan puasa ini. Yang jelas dia puasa wajib. Yang jelas dia puasa wajib karena disebutkan wa alaihi siyam. Alaihi maknanya ini sesuatu yang dibebankan kepadanya, wajib. Makanya dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumus siyam, bukan kutiba alaikumus siyam. Kalau ala berarti dia wajib. Artinya ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini ada puasa qadha. Belum sempat dia ganti lalu meninggal contohnya. Atau boleh jadi yang dimaksud di sini puasa nazar. Atau yang dimaksud di sini mutlak, pokoknya dia wajib, mau nazar, mau puasa Ramadan dia masuk. Pendapat yang lebih kuat di sini wallahu taala alam, hadis ini mutlak, tidak menyebutkan puasa khusus. Iya, ada hadis lain di Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasanya puasa yang dimaksud itu adalah puasa nazar. Disebutkan bahwa ada dalam riwayat lain yang disebutkan di sini adalah puasa nazar.
Disebutkan datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nazr." Ibu saya meninggal dan dia punya utang puasa nazar. Puasa nazar, puasa yang tidak wajib awalnya tapi diwajibkan oleh orang itu kepada dirinya. Seperti dia bilang, nanti kalau aku begini maka aku akan puasa begini. Maka dia telah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib baginya, mesti dia penuhi. Dalam ayat di surat Al-Insan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhr, mereka menunaikan nazar. Lalu kata wanita ini, afa asumu anha, apakah aku berpuasa untuknya? Lalu apa kata Nabi? Ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana dhalika yuaddi anha. Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang harta maksudnya ke orang lain, lalu engkau bayarkan untuknya, apakah itu bermanfaat atau bisa menunaikan kewajibannya? Qalat na'am, ya bisa. Lalu kata Nabi, fasumi an ummiki, kalau begitu berpuasalah engkau untuk menebus kewajiban ibumu. Di sini dikatakan saumu nazar. Hanya saja jamaah yang muliakan, hanya saja ulama tidak membawakan hadis yang tadinya umum kepada hadis khusus ini. Disebutkan nazar juga masuk, puasa yang umum juga masuk. Tapi di sini ada beberapa kasus. Maksudnya ada beberapa kondisi. Pertama, orang yang wajib atasnya puasa karena dia belum sempat mengqadha, tapi memang dia sudah tidak mampu lagi mengqadha karena uzurnya terus ada. Contohnya begini, dia belum sempat mengqadha puasanya karena ada uzur sakit. Di kemudian hari dia berniat contohnya untuk mengqadha, cuma yang sakit ini tak sembuh-sembuh. Akhirnya dia tak bisa. Maka di sini tidak sedikit ulama yang mengatakan bagi kondisi yang begini, contohnya seorang ibu-ibu, dia contohnya awalnya dia wajib baginya puasa, bukan orang yang tak mampu lagi puasa, wajib baginya puasa. Tapi kemudian dia ditimpa oleh penyakit, dia ingin untuk mengqadha tapi sudah tak bisa lagi. Apakah di sini dia tetap membayarkan? Dia tetap membayar fidyah? Sebagian ulama sejauh telah asanya ada mengatakan tidak ada qadha atasnya, ini juga tidak dipuasakan, juga tidak dibayar fidyahnya. Ya, meskipun membayar fidyah ini lebih aslam, lebih selamat. Artinya dia ada utang puasa tapi tak mampu mengqadhanya karena ada uzur, maka membayar fidyah untuknya ini lebih selamat. Tapi di sini juga disebutkan berpuasa untuknya walinya. Berpuasa untuknya walinya. Siapa yang dimaksud dengan wali di sini? Wali secara bahasa ini orang paling dekat. Dalam contohnya salat jamaah, yang berada di belakang imam ini orang yang paling bisa menggantikan imam. Kata Nabi, liyaliyani minkum ulun nuha. Hendaklah yang berada paling dekat kepadaku ulun nuha. Nabi imam, di belakangnya ulun nuha. Ulun nuha ini maksudnya orang yang punya akal. Nuhya artinya akal, artinya akalnya sempurna, bisa menggantikanku nanti. Ini wali dengan waw tidak panjang dan ianya tasydid, wali, maka ini orang terdekat. Bagi suami, orang terdekatnya istri kalau istri mampu, atau anaknya. Orang tua, orang terdekatnya anaknya. Begitu yang paling dekat. Dan ini babnya hanya anjuran, tidak wajib. Artinya ketika contohnya orang tuanya bernazar, anggaplah begitu, atau ada utang puasa lalu belum dibayar, maksudnya belum bisa untuk diqadha, ternyata meninggal, lalu disunnahkan bagi walinya, orang terdekatnya, untuk berpuasa, berniat untuk mengangkat kewajiban puasa tadi dari orang yang sudah meninggal, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian juga kalau ternyata contohnya dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia bayar fidyah ketika ibunya, ayahnya, istrinya yang dekat dengannya itu mampu sebetulnya untuk mengqadha, tapi dia belum lagi mengqadha, dia undur. Ya, dia mampu sebetulnya tapi belum mengqadha.
Demi Allah, banyak kita ini sebetulnya sudah mampu untuk mengqadha puasa kita Ramadan kemarin, tapi dirundur, jangan undur. Bahkan tak ingat lagi. Kapan ingat? Ketika pembahasan masalah puasa ini baru dibahas lagi, baru ingat. Maka yang seperti ini ketika dia meninggal contohnya, maka ini dibayarkan fidyahnya. Ini jelas. Ia diperselisihkan oleh ulama adalah ketika dia tidak mampu puasa, masih ada utang puasa dan ingin puasa tapi ada uzur. Maka seperti ini yang tidak dipuasakan dan tidak dibayarkan fidyahnya menurut pendapat sebagian ulama. Baik. Hadis selanjutnya tentang puasa sunnah. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaum Arafah. Qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Wa su'ila an siyam yaum Ashura. Qala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Wa su'ila an shaum yaum al-ithnain. Qala dhaka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Qatadah Al-Ansari nama aslinya Al-Harith bin Rabi'i. Jarang disebut nama beliau, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Qatadah Al-Ansari. Ini termasuk sahabat golongan Ansar di Madinah, dan beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Ada juga pendapat mengatakan 38 Hijriah, tapi pendapat pertama lebih sahih. Sahabat ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Lalu beliau menjawab, ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Al-madiyah madi, wal baqi yang tersisa. 1 tahun, 1 tahun. Kemudian ditanya tentang puasa Ashura. Puasa Ashura tanggal berapa? 10 Muharram. Qala yukaffir sanata al-madiyah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Kemudian juga ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku. Ini menunjukkan Senin adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini juga disebut wa bu'ithtu fi, hari Senin juga hari Nabi diutus sebagai rasul. Au unzila alayya fihi, juga hari diturunkan Al-Quran kepadaku. Puasa Senin ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa alasan engkau berpuasa hari Senin? Lalu kata Nabi, Senin dan Kamis ini hari diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin amalanku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Inilah alasan yang sahih Nabi berpuasa pada hari Senin dan Kamis, jika riwayat Kamis ini sahih. Maka orang mengatakan Nabi berpuasa untuk memperingati hari lahirnya, ini tak benar. Karena hari Senin juga hari Nabi diutus sebagai Rasul. Berarti bukan hari kelahiran Nabi saja. Atau kalau kita puasa pada hari Senin, berarti Nabi juga mengatakan itu hari aku lahir, hari aku diutus. Lalu kenapa sebagian orang menjadikan hanya khusus untuk dia 3 hal? Lahir Nabi, Nabi diutus sebagai Rasul, berarti di Gua Hira ketika itu. Kemudian Nabi diturunkan kepadanya Al-Quran. Oke, diutus sebagai Rasul. Kemudian Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini 3 hal, kok hanya diambil 1 saja dicomot untuk memperingati kelahiran Nabi dengan disebutkan Maulidin Nabi. Kemudian kalau hari Senin itu setiap bulan itu ada 4 atau kadang 5. Setiap bulannya kadang 4, kadang 5, minimal 4. Lalu kenapa dijadikan Maulid Nabi itu per tahun? Kalau contohnya ingin peringati Maulid Nabi, berarti dengan begitu, berarti setiap minggu begini, setiap Senin. Karena Nabi hubungkan dengan hari, bukan dengan tahun. Yang pasti tentang kelahiran Nabi itu cuma 2 saja waktunya. Yang pertama hari Senin, yang kedua tahun gajah. Tidak ada yang sahih yang lain. Tanggal 12 Rabiul Awal itu juga tidak sahih. Tidak tanggalnya, tidak bulannya. Itu hanya pendapat. Sekian banyak pendapat dinukil dari para ulama atau dinukil dari riwayat, yang satu pun tidak ada yang sahih. Yang sahih Nabi dilahirkan hari Senin dan dilahirkan pada tahun gajah. Datangnya Abrahah
Al-Ashram untuk menghancurkan Ka'bah. Taib, berarti ini di antara pahala kita berpuasa Arafah, pahala kita puasa Ashura, dan alasan atau puasa hari Senin, hari kelahiran Nabi, hari Nabi diutus, dan hari diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Hadis selanjutnya, hadis Abi Ayyub, wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau nama aslinya Khalid bin Zaid al-Ansari. Beliau tinggal di Madinah dan di Syam, wafat pada tahun 50 Hijriah. Dan Nabi SAW itu tinggal di rumahnya. Sebelum Nabi membuat rumah di Madinah, Nabi tinggal di rumahnya beberapa saat. Dan beliau meninggal di Turki, dan kuburannya ada di sana. Artinya beliau meninggalkan Madinah bukan untuk, maksudnya tidak sabar, bukan karena tidak sabar hidup di Madinah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan Madinah dan Madinah lebih bagus baginya karena dia tidak sabar dengan penyakit di dalamnya. Siapa yang meninggalkan raghbatan anha, maksudnya karena tidak ingin lagi di Madinah, maka disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih bagus bagi mereka kalau andai saja mereka mengetahui. Hanya saja beliau ini meninggalkan Madinah bukan karena tidak suka tinggal di Madinah, tapi meninggalkan Madinah untuk dakwah. Ya. Kalau untuk kepentingan pribadi beliau, mungkin beliau ingin di sana. Apalagi dalam hadis Nabi, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman mata biha. Siapa di antara kalian yang bisa mati di Madinah, matilah di Madinah, karena aku bisa memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Hanya saja sahabat, ada yang pindah ke Kufah, Abdullah bin Mas'ud, ada yang pindah ke Basrah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan wafat di sana, menunjukkan bahwa ini dakwah lebih mereka utamakan. Tapi di sini disebutkan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Karena satu hari itu dianggap 10 hari, sebagaimana dalam hadis wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu digandakan 10. Kalau puasa 30 hari kali 10, 300 hari, ditambah dengan 6 kali 10, 60, 360. Dalam setahun Arab itu hanya 354 hari. Artinya orang puasa Ramadan 30 ditambah dengan 6, itu sudah sama dengan puasa 1 tahun. Pengaliannya dikali 10, 36 kali 10, berarti 360 ini sudah waktu setahun. Hanya saja di sini ada khilaf yang masyhur di kalangan ulama. Bolehkah seseorang yang masih ada utang puasanya untuk berpuasa Syawal karena waktu yang pendek, tidak terkejar lagi kalau ternyata dia tunaikan contohnya puasa qadanya, boleh jadi puasa qadanya lebih banyak lagi. Setelah Ramadan haid lagi, nah, tinggal beberapa di Syawal tu sudah sibuk lebaran dari ini segala macam. Kita mau puasa tapi orang datang ke rumah kita, bagaimana kita akan puasa? Akhirnya sudah habis atau setengah dari bulan Syawal, tinggal lagi setengahnya. Pas masuk pertengahan Syawal haid lagi. Sementara yang akan diqadha itu mungkin 10 hari. Tinggal ini bagaimana caranya? Tinggal seminggu lagi waktu. Kalau dikejarkan qadha, jelas tidak akan dapat Syawal. Maka di sini khilaf masyhur di kalangan ulama sejauh telah kami bahwa
boleh baginya untuk mendahulukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, karena mengqadha tidak wajib, harus dilakukan sesegera mungkin, yang disebut dengan wajib muwassa'. Sementara Syawal ini khusus hanya untuk bulan Syawal saja. Kalau dia lewat berarti tak bisa lagi. Ada sebagian pendapat mengatakan bahawa dia bisa diqadha juga di bulan Zulqa'dah, tapi wallahu ta'ala ini butuh dalil tentang masalah ini. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Jumhur mengatakan boleh untuk mempuasakan 6 hari di bulan Syawal meskipun puasa qadha kita belum lagi sempurna, dan khilaf dalam masalah ini masyhur. Taib, hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'd bin Sinan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari saat perang di jalan Allah. Nih, wallahu ta'ala, ini boleh jadi ada waham dari penerjemah. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari saat perang di fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak harus karena perang. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Maksudnya 1 hari puasa, umur kita tambah 70 tahun, dengan makna dijauhkan dari kita perjalanan ke neraka 70 kharifah. Kharif sebetulnya artinya bukan tahun. Kharif artinya musim gugur. Karena ada musim dingin. Musim dingin apa bahasa Arabnya? Syita. Musim panas? Saif. Rihlat syita wa saif. Syita musim dingin, saif musim panas. Musim semi Rabi'. Musim gugur Kharif. Tapi dalam setahun tidak datang musim semi 2 kali, tidak datang musim panas 2 kali, tidak datang musim dingin 2 kali, tidak datang musim gugur 2 kali, hanya sekali saja. Maknanya kalau sekali setahun berarti 70 kali musim gugur, maknanya 70 tahun. Di riwayat lain ada menyebutkan bahwa 100 tahun siapa yang berpuasa 1 hari maka dijauhkan dia perjalanan ke neraka itu 100 tahun. Dan riwayatnya juga sahih. Terus bagaimana cara memadukannya? Pertama, jamaah muliakan, boleh jadi ada yang dijauhkan 70 tahun, boleh jadi ada yang dijauhkan 100 tahun, tergantung kualitas puasanya. Ini 1. 2, boleh jadi yang dimaksud dengan lafaz sab'in 70, ini maknanya bukan bilangan 70, maknanya adalah banyak. Sebagaimana contohnya kita mengatakan kepada orang, dia mambona ambo sabole juga palu. Apakah maknanya memang maksudnya hitungan 11? Bukan itu. Saya betul-betul meminta 11 kali, begitu maknanya? Tidak. 11 dengan kepala maknanya apa? Maksudnya betul-betul meminta. Kalau tidak cukup jari tangan, jari kaki, ya, sebagian orang begitu. Apakah maknanya memang dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20? Bukan. Bilangan ini tidak dimaksudkan begitu. Maka ada yang mengatakan bahawa sab'in yang dimaksud di sini ini bukan bilangan yang dimaksudkan angkanya 70. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Kalau engkau meminta ampun kepadanya, kepada Allah Ta'ala untuk mereka orang munafik 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Nabi pahami, ya kalau 70 tidak diampuni, aku akan beristighfar untuk mereka orang munafikin yang mati lebih dari 70, semoga Allah mengampuni. Ternyata bukan itu maknanya. Memang tidak boleh minta ampun untuk mereka, baik 70 atau kurang dari situ atau lebih dari situ. Maknanya sebanyak apapun engkau minta ampun untuk mereka, tidak akan Allah kabulkan. Iya. Maka ini yang dimaksud dengan sab'in. Maka hamba Allah yang dimuliakan, perbanyaklah berpuasa khususnya di bulan ini. Ini saya tutup dengan hadis ini, hadis tentang Sya'ban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qattu ila ramadana wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka. Maksudnya karena sudah sering berpuasa sampai-sampai keluarganya ya mau puasa aja lah, tidak perlu masak, puasa aja lah, tidak perlu masak siang ni karena Nabi puasa. Dan aku tidak pernah melihat, dan ketika berbuka kami menyangka beliau tidak akan puasa. Artinya sering Nabi berbuka, besok berbuka, dan itu berurut-urut. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah, kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan lebih banyak, maksudnya harinya lebih banyak dipuasakan daripada bulan Sya'ban. Ini hadisnya di Bukhari Muslim, lafaznya di Sahih Muslim. Maka usahakan untuk bulan Sya'ban sebelum Ramadan masuk kita sudah latihan puasa. Dan usahakan Sya'ban lebih banyak dipuasakan daripada tidak dipuasakan. Usahakan. Kalau belum pernah bikin sejarah baru di bulan Sya'ban sebelumnya, bulan Sya'ban yang sudah berlalu kurang lebih 20 tahun, 30 tahun berlalu dan kita tidak ada puasakan atau puasa seperti puasa biasa, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Perbanyaklah di bulan ini berpuasa. Camkan saja begini, pokoknya saya puasa terus, kecuali kalau ada uzur atau kepentingan lain yang tidak memungkinkan saya puasa. Okey. Tinggal nanti berhenti 1 hari atau 2 hari sebelum puasa, tanggal 28 dan 29 Sya'ban jangan puasa, supaya tidak masuk dalam larangan hadis Nabi, kecuali bagi kita yang sudah biasa mempuasakannya Senin, Kamis contohnya, maka tidak masalah untuk dipuasakan. Wallahu a'lam. Insyaallah taala kita cukupkan pembahasan dengan ini dan kita sambung insyaallah taala pekan depan. Untuk besok pagi wallahu taala alam, sepertinya kita libur dulu karena ada halangan. Besok pagi insyaallah kita libur dulu dan kita sambung hari Sabtu insyaallah taala. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.